Halo, selamat pagi. Salam sejahtera semua bagi para pendidik dan para pelajar. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariati, Ibu Mariati. Kali ini sedang untuk memberikan media pembelajaran kelas 5 mengenai kecepatan dan debit. Sebelumnya, kita coba kenalan dulu yuk dengan yang berkaitan materi kita. Mau kenalan dengan siapa ya? Kita lihat dulu. Kita akan kenalan dengan namanya satuan panjang. Sebenarnya sih ini bukan hal yang baru ya, jadi sebenarnya nggak perlu kenalan. Tapi kaitannya ada di satuan panjang untuk materi yang akan kita pelajari. Tentunya sebelum kalian di kelas yang sekarang ini udah diajarkan bagaimana caranya mengenal, menghafal, dan mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan satuan panjang. Bahkan mungkin diberikan lagunya ya. Contohnya Bu Guru suka kasih ingat teman-teman kalian dengan lagu seperti ini. Kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itulah satuan jarak. Jadinya mereka hafal. Kalau mereka bernyanyi, mereka akan hafal. Nah, lalu kemudian mereka pun juga guru ajarkan atau diajarkan juga mengenai kalau ada perbedaan jenjang, kalau menurun itu akan dikalikan tiap jenjang tangganya adalah 10, tetapi kalau naik itu akan dikalikan dengan tiap jenjang tangganya adalah kali 1/10, seperti yang ada pada gambar. Nah, bagaimana sih contohnya? Contohnya di sini ada soal ya, 1500 mm tambah 0,1 dam dikurangi 0,008 hektometer dikurangi 80 cm itu berapa desimeter? Nah, artinya di sini baik milimeter, dam, hektometer, dan sentimeter kalian harus konversikan atau ubah ke dalam desimeter. Milimeter ubah ke dalam desimeter kan dikali 1/100 ya, milimeter ke desimeter. Karena apa? Naik jenjang tangga 2. Demikian juga dam ke desimeter itu turun 2 maka dikali 100. Hektometer ke desimeter turun 2 maka turun 3 maka akan dikalikan 1000. Dan sentimeter ke desimeter, itu akan naik 1 maka dikalikan 1/10. Maka hasilnya seperti ini. Ya, 15 tambah 10 kurangi 8 kurangi 8 sama dengan 9 desimeter. Mudah ya? Oke, kalian pasti bisa ikutin. Ini contohnya. Nah, kecepatan dan debit juga ada kaitannya dengan konversi waktu. Kita nggak perlu kenalan lagi karena ini udah pernah diajarkan, dan sering waktu kalian sudah mengetahui ya perbedaan waktu dan penggunaan waktu dalam kehidupan kalian, karena waktu itu adalah bagian dalam kehidupan kita sendiri. Baik, di sini ada konversi waktu 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 jam 3600 detik ya, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, dan seterusnya. Ini kalian harus hafal, Bu Guru kasih minimal seperti ini karena ini yang biasanya adalah kaitan dengan banyaknya soal yang biasa dihadapi kalian. Nah, konversi waktu sekarang contoh soalnya seperti ini. Biasanya kita mengenal jam ke menit, 2 jam berapa menit? Ya 2 dikali 60 menit, 120 menit. Nah, kalau 1 jam 20 menit berapa detik? Bagaimana cara mengolahnya? Pastinya kalian harus pandai-pandai ya mengatur bagaimana cara mengolahnya. Di sini 1 jam kan 60 menit. Karena di sini ada 20 menit tambahin 20 menitnya. Jadi semuanya kan udah pakai menit. Jadi 80 menit. Nah,
1 menit itu kan 60 detik. Jadi 80 dikalikan dengan 60, maka hasilnya adalah 4.800 detik. Nah, untuk mempermudah kalian mengenai waktu ya, kita mengenal istilah-istilah pecahan, bilangan pecahan ya, pada waktu. Contohnya 3/4 jam berapa menit, atau 1/4 atau setengah jam. Nah, ini ada contohnya. Itu kalian harus sudah hafal 1/10 jam itu berapa menit. Nah, karena kita udah tahu ya 1 menit itu 60 detik dan 1 jam 60 menit. Nah, hal-hal yang seperti ini itu akan biasa kalian hadapi nanti ketika pelajaran kecepatan dan debit. 3/4 jam berapa menit? 2 jamnya kamu taruh, 3/4 jamnya kamu ubah dalam menit kan 45 menit. Nah, 2 jam itu kan 120 menit. Jadi kamu ubah jadi 165 menit. Nah, 3/4 jam itu sama dengan 2 jam 45 menit. Ya. Dan ada istilah tiba, datang, ya, pergi, pulang. Nah, istilah itu adalah istilah menyangkut waktu, kalian pun juga harus bisa pahami. Sebelum kita menuju ke kecepatan, kita belajar dulu mengenai kelajuan. Kelajuan adalah jumlah jarak per jumlah waktu. Setelah kalian tadi belajar mengenai konversi jarak dan waktu, nah sekarang bisa diterapkan nih di kelajuan. Kelajuan satuannya adalah meter per detik atau kilometer per jam ya. Namun kelajuan di sini adalah satuan besarannya skalar ya, dia tidak memiliki arah dan vektor kalau istilah dunia pendidikannya seperti itu, atau istilah fisikanya. Nah, oleh karena itu belajar mengenai kelajuan itu adalah perbedaan jarak atau jumlah jarak per perbedaan waktu atau jumlah waktu. Contohnya begini, ayah berkendara dari kota A ke B, lanjut dari B ke C, lanjut C ke D, dan seterusnya. Nah, berapa di sini jumlah jarak yang ditempuh ayah, berapa jumlah waktu yang ditempuh ayah, maka akan dapatkan kelajuannya. Contohnya begini, ya kan, ayah pergi dari A ke kota B 15.000 meter. Karena dimintanya di sini adalah kilometer per jam, berarti kalian nanti ubah dulu ke dalam kilometer. Ya. Lalu kemudian dari B ke C 20 hektometer, ubah ke dalam kilometer, dan kilometernya nggak usah diubah karena satuannya adalah kilometer. Dan waktunya pun juga konversikan sesuai dengan yang diminta, karena di soal pertama adalah mintanya per jam, maka ubah per jam. Maka setelah dapat, baru kalian lanjutkan bahwa kelajuan adalah 20 per 1/4 sama dengan 20 bagi 1/4 atau 20 kali 4/1 atau 80 km per jam. Nah, kilometer per jam bisa diubah ke dalam meter per detik. Bagaimana caranya? Nah, kilometer di sini adalah 1000 meter ya, 1 kilometer 1000 meter, maka kalikan saja 80 dengan 1000. Terus 1 jam itu kan sama dengan 3.600 detik. Kalikan saja, dibagi dengan 3.600, maka akan menghasilkan hasilnya adalah meter per detik atau 22,22 meter per detik. Nah, ini dia contoh keduanya ya. Jumlah jarak per jumlah waktu, dimintanya jarak konversi ke apa dan waktu konversi ke apa, dan baru kalian akan dapatkan kelajuannya. Contohnya adalah 0,5 km akan dirubah ke dalam meter, maka dikali 1000 ya. 4 hektometer karena akan dirubah ke dalam meter kali 100, dan 300.000 mm ya,
akan dirubah menjadi meter dikalikan dengan 1/1000, hasilnya nanti 1200 meter. Karena akan dirubah menjadi detik, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan waktu kalian konversikan ke dalam detik. Nah, hasilnya adalah kelajuan sama dengan jumlah jarak per waktu 1200 dibagi 1200 sama dengan 1 meter per detik. Jadi kelajuan Adi adalah 1 meter per detik. Nah, meter per detik di sini kalian bisa ubah ke dalam kilometer per jam. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah belajar bahwa meter diubah ke dalam kilometer dikalikan 1/1000, maka 1 dikali 1/1000. Detik ke jam itu dikalikan 1/3600, maka 1 dikalikan 1/3600, nanti hasilnya adalah 36/10 sama dengan 3,6 km per jam. Oke, tadi sudah paham ya. Sekarang kita ke kecepatan. Hore, akhirnya kita ke kecepatan. Kalau kelajuan tadi punya alat ukur, namanya adalah speedometer ya. Kita bisa lihat itu di speedometer sepeda kalian atau motor ayah kalian, orang tua kalian. Kecepatan punya alat ukur yang disebut dengan velocity meter. Kelajuan punya satuan tadi bisa, karena adalah perbedaan jarak perbedaan waktu, berarti satuannya adalah bisa meter per detik atau kilometer per jam. Kecepatan pun juga punya satuan waktu yang sama, yaitu kilometer per jam atau meter per detik. Namun kita lihat dulu definisi dari kecepatan. Kecepatan atau velocity V adalah perbandingan jarak atau S dengan waktu atau T. Karena kecepatan adalah suatu bentuk vektor, maka arah dan besarnya bisa ditentukan. Nah, Ibu kasih sini segitiga ajaib. Jarak ada di atas S, V ada di samping, kecepatan T ada di bawah juga ya, di sampingnya V T-nya. Jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Dan waktu di sini sama dengan ya jarak bagi kecepatan. Sekarang kita ke contohnya di sini. Ahmad dalam waktu 10 menit dapat menempuh jarak 500 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 15 menit? Kita lihat ya, kita perbesar. Kita jawab di sini. Jarak yang akan ditempuh Ahmad adalah 500 meter. 500 meter itu kan sama dengan setengah kilometer. Ya kan? Nah, waktu tempuhnya adalah 10 menit. 10 menit itu sama dengan 1/6 jam. Maka kita tahu bahwa ternyata Ahmad menggunakan satu kecepatan konstan, yaitu dengan rumus jarak bagi waktu, yaitu setengah kilometer bagi 1/6, atau kecepatan Ahmad sama dengan setengah kali 6/1 sama dengan 3 km per jam. Ini dia. Jadi Ahmad jalan dari awal mula keberangkatannya sampai dengan ketujuannya itu kecepatannya adalah 3 km per jam. Nah, dengan kecepatan yang sama, berapa kilometer jarak yang tempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 15 menit? Nah, kita ingat ya, 1 jam 15 menit itu kan sama dengan 1/4 jam atau 5/4 jam. Dan kecepatan Ahmad kan 3 km per jam. Maka jaraknya adalah kecepatan kali waktu atau 3 km per jam kali 5/4 jam. Ya, 3 km per jam kali 5/4 jam sama dengan 15/4 km sama dengan 3/4 km. Nah, sekarang kita ke soal kedua nih.
Siti berangkat ke sekolah dengan sepeda 15 menit. Kecepatannya 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Kita perhatikan di sini. Jarak antara rumah dengan sekolah bisa kita ketahui, ya kan? Dari mana? Karena di sini ada kecepatannya dan di sini ada waktunya. Jarak sama dengan V kali T, ya, kecepatan kali waktu. Jadi 10 km per jam dikali seperempat, ya, 15 menit kan seperempat jam, sama dengan 2,5 km. Maka jarak rumah ke sekolah adalah 2,5 km. Nah, ini jaraknya. Karena sekolahnya nggak pindah, maka jaraknya tetap 2,5 km. Nah, sekarang Siti diantar ayah pakai motor dengan kecepatan 50 km per jam. Kalau dengan kecepatan segitu, berapa lama Siti bisa sampai di sekolah? Berarti kan kita ingat tadi ya, bahwa waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Jadi 2,5 km per 50 km per jam. Sama dengan berapa? 1/20 jam. Atau 1/20 kali 60 menit atau 3 menit. Jelas ya? Nah, sekarang Ina mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Dayu mengendarai sepeda dengan jarak yang sama dengan Ina, yaitu 4 km. Berangkat pukul 10.25 dan tiba pukul 10.35. Siapakah yang lebih cepat? Kecepatan Ina atau VI itu 20 km per jam. Dan waktu Dayu adalah tiba dikurangi berangkat, ya, 10.35 kurang 10.25 sama dengan 10 menit atau 1/6 jam. Kita cari ini kecepatan Dayu, karena kecepatan Ina kan udah ada. Maka kecepatan Dayu sama dengan jarak bagi waktu. Jadi 4 km dibagi 1/6 sama dengan 4 km kali 6/1 sama dengan 24 km per jam. Jadi yang tercepat adalah Dayu, karena Dayu 24 km per jam dan Ina 20 km per jam. Nah, sekarang kita ke berpapasan. Andi dan Ferry berada di kota A dan kota B yang berjarak 200 km. Andi ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam dan berangkat pada pukul 9. Pada saat yang sama Ferry ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Apabila mereka menempuh jalan sama, pukul berapakah mereka berpapasan? Baik, kecepatan Andi 40 km per jam, kecepatan Ferry 60 km per jam. Maka waktunya adalah jarak per kecepatan Andi tambah kecepatan Ferry, karena mereka kan memang berlawanan arah tetapi jalannya sama, ya, dan menggunakan waktu yang bersamaan. Jadi 200 dibagi 40 tambah 60 sama dengan 200 bagi 100 sama dengan 2 jam. Maka mereka berpapasan pukul, kalau berangkatnya jam 9, maka 9 tambah 2 pukul 11. Nah, sekarang akhirnya kita menuju ke debit. Debit adalah perbandingan volume dengan waktu. Kalian tahu bahwa sesuatu bisa menempati ruang dengan bebas. Siapa aja sesuatu itu? Yaitu contohnya adalah benda cair dan udara. Asalkan ada ruangan untuk menempatinya. Nah, ketika menempati ruangan itu, ya, proses yang terjadinya itu adalah proses pengisian disebut debit, yaitu perbandingan volume dengan waktu. Ya, contohnya galon ini diisi air. Ya, maka ketika mengisi ini ada namanya proses debit atau debit air, proses mengalirnya air. Yaitu perbandingan volume dengan waktu. Ya, contohnya ini. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan volume? Volume satuannya bisa liter, bisa kubik-kubik ya, seperti kilometer kubik, hektometer kubik ya. Kalau waktu kan satuannya bisa detik, bisa jam. Nah, yang penting debit adalah volume per waktu. Kita lihat pelajari dulu mengenai volume. Volume adalah ukuran yang bisa ditempati suatu objek. Nah, ini dia. Ukuran ruang yang bisa ditempati suatu objek. Volume memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Ya, dengan satuannya seperti ini. Kalau pakai kilometer kubik atau hektometer kubik dan satuan konversi umumnya, ya, dan dipakaikan kubik, kalian kalau turun satu jenjang tangga cukup dikalikan 1000. Kalau naik satu jenjang tangga dikalikan 1/1000. Kalau pakai liter, contohnya kiloliter, hektoliter dan sebagainya, seperti biasa satu jenjang tangga kalikan 10. Kalau turun, kalau naik satu jenjang tangga dikalikan 1/10. Contohnya, sebuah bak mandi memiliki ukuran panjang 5 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 10 meter. Pada mulanya bak mandi terisi pada ketinggian 4,5 meter. Setelah 40 menit, air bak mandi mencapai 7 meter. Berapakah debit keran air? Oke, kita lihat perbesar ya. Nah, ini dia. Sebelum keran air dibuka, ketinggiannya adalah 4,5 meter. 4,5 meter. Setelah keran dibuka, ketinggiannya adalah 7 meter. Berarti ada selisih ketinggian ya. Nah, setiap benda yang memiliki ruangan, cara mencari volumenya memiliki rumus. Kalau biasanya bak mandi kita, karena ukurannya pasti panjang, lebar, dan tinggi, maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara mencari debitnya? Tadi yang keluar dari keran itu aja, atau perbedaan ketinggian aja yang kalian taruh di tingginya ya, bukan langsung 10 ya, tetapi perbedaan ketinggiannya. Nah, panjang dan lebarnya karena memang volume itu membentuk alas, maka panjang dan lebarnya jangan diubah. Nah, saya 75 meter kubik. Maka debitnya adalah kalau 40 di sini dalam waktu 40 menit ya, 40 menit itu 40 kali 60. Nah, jadi 75/40 kali 60 hasilnya nanti 1/32 meter kubik per detik. Udah ya. Nah, sekarang sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang sisi 6 meter. Jika debit air keran adalah 15 meter kubik per detik, berapa lama bak mandi akan terisi penuh? Nah, ini dia. Nah, kalau yang tadi bentuknya adalah bak mandinya berbentuk balok ya, atau panjang, lebar, dan tinggi. Kalau yang ini bentuknya kubus atau semua sisinya sama, maka volume kubusnya mudah kalian ingat, yaitu sisi kali sisi kali sisi. 6 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 meter kubik. Nah, Bu Guru kasih tahu suatu segitiga istimewa lagi. Ya, debit itu kan volume per waktu ya. Nah, volume itu adalah debit kali waktu. Waktu itu adalah volume bagi debit. Nah, karena yang tanya adalah waktu, maka volume bagi debit. 216 bagi 15 sama dengan 14,4 detik. Baik. Sekian dulu dari Ibu, dan sekiranya kalian bisa belajar dan bisa meneruskan dengan menjawab soal atau latihan atau penugasan yang diberikan oleh guru. Sampai jumpa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.